Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di bulan Ramadan, di hari yang keberapa, Pak? Di hari yang ke-8 ya. Di hari yang ke-8 ini, alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan sehingga bisa melalui hari-hari di bulan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas amal saleh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu bulan apa, Pak? Bulan maghfirah, bulan ampunan, terus bulan apa lagi? Nah, biasanya di masyarakat kita bulan Ramadan itu ya bulannya saum. Ya betul, tidak salah. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Jadi bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Oleh karena itu interaksi kita dengan Al-Quran harus berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau Bapak Ibu di bulan yang lain sehari 1 juz, kalau di bulan Ramadan sehari berapa juz? Ya, Masya Allah ya. Masya Allah sampai ada yang 5 juz sehari. Oh, luar biasa. Ya, jadi interaksi kita dengan Quran di bulan Ramadan harus berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah begitu jelas menyampaikan kepada kita syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Nah, jadi kalau yang hari-hari kemarin interaksi dengan Qur'annya masih agak malas begitu ya, masih biasa-biasa saja. Nah, masih ada sisa-sisa hari ke depannya interaksi kita dengan Al-Qur'an jangan biasa-biasa saja di bulan Ramadan ini, ya. Gitu. Baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas kaitan dengan tafsir, ya, tafsir Al-Quran, yaitu surat Al-Fajr. Ya. Jadi kita akan melanjutkan bahasan terkait dengan surat Al-Fajr. Dan ini kita di ayat-ayat terakhir di surat Al-Fajr. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini ayatnya. Ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, yakni maksud ayat ini adalah yandamu, ya, penyesalan ala ma kana salafa minhu minal ma'asi. Jadi penyesalan atas apa yang telah dilakukannya, baik berupa kemaksiatan, in kana asiyan, jika dia termasuk orang yang berbuat dosa, wa yawaddu law kana zdada bin ta'ati, dan pasti ia menginginkan kembali seandainya ia bisa menambah ketaatan, in kana ta'ian, jika ia termasuk orang yang taat. Jadi Bapak Ibu, di surat Al-Fajr ini di ayat yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, nanti saya pernah menyampaikan Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an itu nanti ada 2 harapan. Ada harapan yang mungkin tercapai, bahkan sangat mungkin tercapai. Ada harapan yang mustahil tercapai. Nah, kalau harapan yang mungkin tercapai itu biasanya menggunakan, ada yang masih ingat? Masih lupa? Ya. Jadi kalau harapan dan harapan itu mungkin tercapai, Quran menggunakan bentuk la'alla. Ya, la'alla. La'alla itu kan mudah-mudahan, dengan harapan, itu la'alla. Yang kedua, ada harapan yang harapan itu mustahil tercapai. Nah, Quran menggunakan bentuk laita. Ya, jadi laita juga harapan, berharap begitu ya, tapi harapannya mustahil tercapai. Contoh misalkan harapan yang mungkin tercapai dengan menggunakan bentuk la'alla.
itu banyak diterapkan di ayat tentang saum, ya, dari ayat 183 sampai ayat 187 di surat Al-Baqarah. Ya, di 183 la'allakum tattaqun, ya, dengan harapan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, kalau dengan ibadah saum bisa jadi orang yang takwa? Bisa. Ya. Apa contoh yang lainnya? La'allakum tashkurun. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Dengan ibadah saum bisa menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, itu. Ya. Suami ngasih seibu sehari 1 juta, bersyukur tidak, Bu? Alhamdulillah bersyukur. Ya, tapi lamun sehari ngasih 10.000. Ya. Nah, dengan ibadah saum la'allakum tashkurun, jadi hamba yang bersyukur. Ya. Banyak alhamdulillah, sedikit ya, alhamdulillah, begitu. Itu la'allakum tashkurun, ya. Kemudian la'allahum yarsyudun. Ya, yarsyudun kata rasyada. Jadi la'allahum yarsyudun itu mudah-mudahan menjadi hamba yang mendapatkan bimbingan Allah. Ya, jadi hidupnya senantiasa dibimbing oleh Allah. Ya, yarsyudun dikata rasyada. Ya, makanya dulu ya Kota Bandung pernah punya wali kota, ya, namanya Pak Dada Rosyada. Ya, makanya hidupnya terbimbing. Ya, nah itu ya Bapak Ibu semua. Nah, itu la'alla. Nah sekarang laita. Ya, kalau laita ini sebuah harapan yang harapan ini mustahil tercapai. Nah makanya di dalam ayat ini yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, ini adalah sebuah ungkapan. Ungkapan apa? Ungkapan penyesalan. Jadi ternyata Bapak Ibu nanti di akhirat yang akan menyesal tuh orang yang berbuat maksiat atau orang yang berbuat taat. Nanti di akhirat yang menyesal itu orang yang berbuat maksiat atau orang yang berbuat ketaatan. Kalau orang yang berbuat ketaatan menyesal tidak? Menyesal juga. Ya. Jadi orang yang berbuat ketaatan menyesal juga. Kalau orang yang berbuat maksiat dia menyesal, kaduhu. Ya. Nah, kapungkur gitu ya, ketika hidup malah berbuat maksiat, dia menyesal. Orang yang berbuat ketaatan pun sama. Dia akan menyesal. Menyesalnya apa? Wa yawaddu law kana zada binaqa'ah. Ya. Dia menyesal. Kenapa? Karena dia tidak maksimal dalam melaksanakan ketaatan. Jadi nyesal nanti lamun baheula teh. Gitu. Jadi karena tidak optimal, tidak maksimal gitu. Ya. Jadi kalau sehari sedekah 10.000 itu kan bagus, kebaikan. Nah, tapi kemudian nanti dia akan menyesal. Nah hanya 100.000 sehari gitu. Orang yang sehari sedekah 100.000 dia menyesal. Nah hanya 300.000 sehari. Begitu. Ya, jadi berharap dia menambah terus ketaatannya. Nah, itu ya Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Terakhir sampai situ ya. Kemudian fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya. Oh, udah kalau enggak salah ini mah ya. Nah, ini terakhir sampai sini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah. Para ulama tafsir ini berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah. Ikhtalafu fi man nuzilat ala khamsati aqwal. Jadi ayat ini itu turun berkaitan dengan siapa? Nah, para ulama tafsir berbeda pandangan. Yang pertama ada yang mengatakan fi Hamzah bin Abdul Muttalib limastashhada yauma Uhud. Jadi yang dimaksud dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini kata ulama yang pertama, ini maksudnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Yang kedua ada yang mengatakan siapa? Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ketika beliau mewakafkan sumurnya. Yang ketiga ada yang mengatakan ini orang ini maksudnya adalah Khabib bin Adi. Ya, Khabib bin Adi. Lima sallabahu, karena Khabib bin Adi ini mempertahankan agama Islamnya sampai kemudian dia dibunuh dengan cara disalib. Gitu, Khabib bin Adi. Ada lagi yang mengatakan fi Abi Bakrin As-Siddiq. Ini tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang kelima ada yang mengatakan fi jami'il mu'minin. Yang dimaksud dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu bukan dikhususkan sahabat-sahabat yang tadi, tapi maksudnya apa? Fi jami'il mu'minin.
Ya, semua orang-orang yang beriman. Jadi semua orang yang beriman nanti dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah sering dibahas ya. Nafsu itu nanti ada 3. Yang pertama ada apa? Nafsul mutmainnah. Yang kedua apa Pak? Nafsul lawwamah. Yang ketiga nafsu ammarah. Ya. Nah, ini ada 3 nafsu. Jadi nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, sama nafsu ammarah. Kalau nafsul mutmainnah, dorongan kebaikannya lebih kuat daripada dorongan keburukannya. Itu nafsul mutmainnah. Kalau nafsu ammarah, dorongan keburukannya lebih kuat daripada dorongan kebaikan. Kalau nafsul lawwamah, tergantung kondisi. Ya. Lamun barang jeung nu soleh, salat, giringan, salat. Lamun gaulna jeung tukang mabok, giringan, mabok. Gitu. Ya. Itu nafsul lawwamah. Ya. Jadi tergantung kondisi. Ya, tergantung siapa yang ngajak. Ya, lamun diajak salat, salat. Gitu. Ya, diajak judi, main judi. Nah, itu nafsul lawwamah. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ya sudah memiliki nafsu yang mana? Ya, insya Allah mudah-mudahan nafsul mutmainnah. Ya, nafsul mutmainnah. Sebagaimana dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafsu, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia mengilhamkan kepada jiwa itu ada fujur, ada takwa. Kalau fujur jalan keburukan, ya, jalan keburukan itu fujur. Kalau takwa jalan kebaikan. Itu ya. Jadi dalam setiap hari kita dihadapkan dengan 2 dorongan ini. Ada dorongan kebaikan, ada dorongan keburukan. Nah, mana yang lebih kuat? Ya. Ketika jiwa mendorong sedekah. Nah, itu dorongan mutmainnah. Ya. Tapi dorongan amarahnya entong begitu. Ya. Gitu. Taraweh. Entong hujan. Ya. Mana yang kemudian kita pilih, taraweh atau ente? Ketika kondisi misalkan hujan, taraweh we. Nah, itu berarti nafsu mutmainnahnya lebih kuat. Ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di dalam ayat ini terkait dengan makna mutmainnah. Apa sih yang dimaksud dengan wafi makna mutmainnah? Yang dimaksud dengan mutmainnah, ketenangan, ketentraman, itu maksudnya apa? Ahaduha, yang pertama maksudnya adalah al-mu'minatu, qala Ibnu Abbas wa qala Az-Zujjaj al-mutmainnatu bil iman. Jadi yang dimaksud dengan mutmainnah dalam ayat ini adalah orang yang mutmainnah, dia tentram dengan keimanan. Jadi dia merasa tentram, dia merasa tenang, hadirnya ketenangan dengan keimanan. Ya. Silahkan kita evaluasi diri kita Bapak Ibu. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan ini sudah menghadirkan ketenangan dalam jiwa kita atau tidak? Atau jangan-jangan ibadah yang kita lakukan selama ini hanya sekedar menghilangkan kewajiban, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, dulu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat, mereka pulang dari peperangan, lelah, capek gitu. Ya, kondisi jiwa mereka lelah, kondisi fisik mereka lelah, maka kemudian Nabi mengatakan istarihu bis shalah. Yuk kita istirahatkan jiwa kita dengan sholat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah contoh misalkan ya, sholat yang kita lakukan sudah menghadirkan ketenangan dalam jiwa kita tidak? Gitu Pak. Jadi Bapak ketika sholat tenang tuh jiwana Pak. Hadir nggak ketenangan dalam jiwa? Ya, nah itu yang mesti kita evaluasi. Ketika misalkan sholat taraweh, hadir nggak ketenangan dalam diri kita? Jadi pas sholat ya Allah, tenang gitu jiwa itu. Sudah hadir belum ketenangan ketika kita ibadah Bapak Ibu sekalian? Kalau sholat, contoh sholat, ketika sholat hadir tuh ketenangan dalam jiwa. Kadang-kadang. Ya, nah ini kita evaluasi. Jadi yang dimaksud dengan mutmainnah, ketenangan dalam ayat ini adalah al-mutmainnatu bil iman. Dia akan merasa tentram, dia akan merasa tenang dengan keimanan.
Makanya bagi orang-orang yang beriman, ketika Allah memerintahkan A atau Allah melarang B, itu tidak menjadi beban bagi dirinya. Justru hadirnya mutmainnah, ketenangan dalam dirinya. Ya. Makanya kenapa Bapak Ibu ayat tentang saum itu dimulai dengan sebuah panggilan. Ya, panggilan apa? Panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dipanggil, yang Allah panggil, yang Allah seru adalah orang-orang yang memiliki iman dalam dirinya. Makanya ketika Allah memanggil orang-orang yang dalam dirinya ada keimanan, dipanggil untuk melaksanakan ibadah saum, senang mereka, bahagia. Ya, gitu. Ketika mendengar bulan Ramadan akan datang, bulan Ramadan segera tiba, Bapak Ibu bahagia tidak? Apa yang buat Bapak Ibu bahagia dalam bulan Ramadan? Ya. Oh, kita bahagia mendengar bulan Ramadan. Ya, apa yang buat bahagia itu apa gitu? Ada Pak? Ya. Ya. Ya, jangan sampai bahagia mendengar bulan Ramadan. Nah, bisa boga baju anyar. Ya. Bukan itu. Ya, bukan begitu. Dan memang tidak ada anjuran dari Nabi kalau lebaran itu harus pakai baju baru, Bapak Ibu. Ya. Ada tidak dalilnya bahwa Nabi memerintahkan kalau lebaran pakai baju baru? Ayat itu Pak dalilnya? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Yang ada itu anjuran dari Nabi memakai pakaian yang terbaik gitu. Ya. Jadi pakailah pakaian yang terbaik ketika datang ke lapangan mau sholat Id. Jadi memakai pakaian yang terbaik. Ngan kurang ditafsirkan pakaian terbaik teh. Berarti itu mah penafsiran gitu. Ya. Gitu. Ini penafsiran itu mah ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi al-mutmainnatu bil iman. Jadi maksud dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah di situ maknanya adalah mutmainnah bil iman. Makanya kalau orang dia merasa tentram, tenang dengan keimanannya, maka Allah akan lapangkan dadanya. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Ya. Jadi bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Gitu. Nah, jadi bagi orang yang beriman tidak akan merasa beban dengan saum, tidak menjadi beban. Dengan sholat tidak menjadi beban, baca Quran tidak menjadi beban, justru bahagia. Kenapa? Karena dengan amal soleh tersebut itu menghadirkan ketenangan dalam dirinya. Gitu. Makanya dulu Bapak Ibu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, harus berapa lama saya mengkhatamkan Quran? Kata Nabi, khatamkan Quran 40 hari sekali. Ya, 40 hari sekali. Kira-kira Pak, ya, kalau diperintah, Pak, khatamkan Quran 40 hari sekali, siap nggak? Ya. Nah, sahabat itu bilang, ya Rasulullah, kalau 40 hari sekali kelamaan. Gimana? Ya, sekurangin lagi. Ya, akhirnya kata Nabi, sekurangin 10 hari lagi. Jadi kamu khatamkan Quran setiap 30 hari sekali. 30 hari sekali, masih kelamaan ya Rasulullah. Sudah, kurangi lagi 10 hari. Ya, berarti khatamkan Quran 20 hari sekali, kata Rasulullah. Khatamkan Quran 20 hari sekali. Orang itu bilang, ya Rasulullah masih kelamaan 20 hari sekali. Ya. Kurangi lagi 10. Ya. Kamu khatamkan Quran setiap 10 hari sekali. Ya. Siapa? 10 hari sekali? Ya, gitu. Ini sahabat masih nawar-nawar gitu. Ya. Nabi bilang, sudah kamu khatamkan Quran 40 hari sekali, masih nawar. Ya. Kalau kita kan nawarnya bukan dikurangan, tapi 40 atuh ah. Setahun sekali we. Ya. Ini ya Bapak Ibu semua. Jadi al-mutmainnatu bil iman, ya. Merasa tenang, merasa tentram dengan keimanan. Kemudian wasani yang kedua, ar-radiyatu biqada'illah. Yang dimaksud dengan mutmainnah dalam ayat ini, makna yang kedua adalah ar-radiyatu biqada'illah. Ridho biqada'illah, dengan qadanya Allah. Ya. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Ya, jadi ridho dengan qadanya Allah ini bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang berat. Kalau tidak ada iman dalam dirinya, berat itu. Ya, makanya ketika ada orang yang dihadapkan kepadanya suatu kesulitan, musibah begitu ya, atau sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyakitkan, tidak sedikit kemudian banyak manusia yang menyalahkan Allah. Bahkan banyak manusia yang berpaling dari Allah.
Ya, kan pengennya dalam hidup itu kita tuh pengennya ya hidup tuh sehat gitu ya, bahagia, kaya raya, ya, tidak ada masalah, kan pengennya begitu hidup ini. Ya, gitu. Tapi kadangkala kita dihadapkan dengan kodonya Allah, ketentuannya Allah, yang dimana itu bukan harapan kita. Ya. Kan tadi pengennya kita jadi orang yang kaya. Nah, kalau misalkan Allah mentakdirkan miskin, nah kan berat itu. Ya, pengennya sehat. Ya, Bapak Ibu, yang baik itu sehat atau sakit? Dalam pandangan kita yang baik itu sehat atau sakit? Sehat. Sehat itu baik. Kalau sakit, ya, gitu. Dalam pandangan kita sehat itu baik dan sakit itu sesuatu yang buruk. Ya, makanya kalau Bapak Ibu dapat nikmat, dapat rezeki, kita ngucapin alhamdulillah. Ketika Allah kasih sehat, alhamdulillah. Tapi ketika Allah kasih sakit, ya, kita ngucapin alhamdulillah. Ya, jarang kita ngucapin pas Bapak sakit kaki teh, alhamdulillah sakit kaki ya Allah. Jarang kita begitu. Ya, ada orang sakit gigi, alhamdulillah ya Allah sakit gigi. Enggak. Ya, jarang orang begitu. Ya, nah ini ternyata akan hadir ketenangan dalam dirinya, mutmainnah. Itu kalau apa? Ar-radiyatu biqada'illah. Dia ridho dengan ketentuan Allah. Ya. Allah berikan nikmat, dia ridho. Allah berikan ujian berupa kesulitan, dia ridho. Ya. Allah berikan sehat, dia ridho. Allah berikan sakit, ridho. Ya, gitu. Ini ar-radiyatu biqada'illah. Makanya ketika kita ridho dengan ketentuan Allah, itu akan hadir mutmainnah, Pak. Ya, akan hadir ketenangan dalam diri kita. Berbeda dengan kalau kita enggak ridho. Kalau kita enggak ridho dengan ketentuan Allah, maka tidak akan muncul mutmainnah dalam diri kita. Mual, yakin. Ya, gitu. Tadi ketika Allah berikan sehat, kita ridho, kita bahagia. Ketika Allah takdirkan kita sakit, kemudian kita enggak ridho, bahagia enggak? Enggak. Justru stres. Ya, dia stres, frustasi, ya, sampai akhirnya misalnya orang datang ke dukun, ya. Sugan datang ke dukun mah cager. Datang ke dukun, ternyata dukun lagi gering. Ya, gitu. Jadi dia berharap datang ke dukun supaya sehat, ternyata dukunnya juga sedang sakit. Ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian orang yang tidak ridho, maka dia akan melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah. Nah, ini ya Bapak Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya ada dua ayat di dalam Al-Qur'an yang ini harus kita install dalam diri kita, Bapak Ibu. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 216, kemudian yang kedua surat An-Nisa ayat 19. Karena dua ayat ini bicara tentang bagaimana interaksi jiwa kita dengan takdir. Ya. Orang kalau tidak menginstal dua ayat ini, berat. Dia akan berat ketika dia dihadapkan dengan kesulitan. Dia akan stres, frustasi, depresi, dan sebagainya ketika dihadapkan dengan hal-hal yang tidak diharapkan. Kalau tidak menginstal dua ayat ini. Makanya harus kita install Bapak Ibu semua. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 216. Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Ya. Boleh jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian perang, wa huwa kurhul lakum, dan dia sesuatu yang kalian tidak suka. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan yang kamu suka itu buruk bagimu. Nah, ini konsep Quran ini. Ini panduan Quran. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu baik. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal yang kamu sukai itu jelek. Nah, ini kan luar biasa. Bagaimana Quran memberikan panduan kepada kita. Karena ternyata sesuatu yang kita anggap buruk, sesuatu yang kita anggap kita tidak suka, bisa jadi itu baik bagi kita. Ya. Nah, Allah kuatkan surat An-Nisa ayat 19. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu
wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Tuh, ya. Jadi boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, dan Allah menjadikan dalam hal yang kita tidak suka itu ada kebaikan yang banyak. Ini Masya Allah. Ya. Tadi Bapak Ibu, sehat, baik atau buruk? Baik. Ya, sehat itu baik. Sakit, baik atau buruk? Ya. Kan dalam pandangan kita sakit itu dianggap sesuatu yang buruk. Tapi apa kata Allah? Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan Allah menjadikan pada sakit itu kebaikan yang banyak. Bayangin. Khairan katsiran Bapak Ibu. Ya, kebaikan yang banyak. Gitu. Apa kebaikannya dengan sakit, Pak? Satu, penghapus dosa. Apalagi? Semakin dekat dengan Allah. Orang yang merasakan kesakitan suka banyak istighfar. Ya, nu sehat tak istighfar tara. Ya, banyak orang ketika sehat tara istighfar. Ketika sakit, astagfirullah, astagfirullah. Nah, gitu. Ya, gitu. Kaya, ya, kekayaan baik atau buruk, Pak? Kekayaan baik atau buruk? Baik, ya. Kemiskinan? Ya. Yakin baik dengan kemiskinan? Ya. Apa baiknya dengan miskin, Pak? Kenapa? Ya. Orang yang miskin itu apa baiknya? Ya, apa kebaikannya? Kebaikannya nanti hisabannya sebentar. Hisabannya ringan. Ya, kan kalau orang miskin sehisabnya sebentar. Kalau orang kaya hisabannya lama. Ya, sampai dalam hadis itu dijelaskan perbedaan antara orang miskin dengan orang yang kaya. Jadi kalau dua-duanya takwa ya, dua-duanya soleh. Ini orang miskin soleh, orang kaya soleh. Orang miskin sudah masuk surga, orang kaya masuk surganya 40 tahun kemudian. Kenapa? Hisabannya lama. Ya, jadi orang miskin hisabannya sebentar, orang kaya hisabannya lama. Ya, Bapak Ibu pengen sebentar, pengen lama nih hisabnya. Ya, pengennya sebentar. Berarti jadilah orang ya, ya gitu. Ini ya Bapak Ibu semua. Nah, jadi ar-radiyatu biqadaillah. Sudah ridho saja dengan ketentuan Allah. Ya, dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Ketika peristiwa itu dihadapkan kepada kita, itu enggak mudah. Ya, makanya kata Nabi yang disebut sabar itu adalah ketika benturan pertama terjadi. Ya, jadi ketika benturan pertama terjadi, kemudian kita bersabar, ridho itu luar biasa. Karena nanti ada orang yang sabar dan dia ridho tapi berproses, Pak. Ya, ada seorang istri dia begitu cinta sama suaminya, tiba-tiba suaminya meninggal. Bukan nikah deui, Pak. Meninggal gitu. Nah, tidak sedikit kemudian perempuan yang kemudian dia enggak ridho. Dia lagi cinta-cinta sama suaminya. Ya, tapi sering perjalanan waktu sudah bertahun-tahun baru kemudian oh ya udah saya ridho. Nah, itu kan proses perjalanan. Ya. Makanya kata Nabi yang disebut dengan sabar itu adalah ketika benturan pertama terjadi. Ketika peristiwa itu terjadi, kemudian kita sabar, kita ridho, itulah yang luar biasa. Nah, itu ya, Bapak Ibu semua. Jadi, mutmainnah yang kedua maknanya adalah ar-radiyatu biqadaillah. Ridho dengan ketentuan Allah. Kemudian watsalitsu yang ketiga, yang dimaksud dengan mutmainnah adalah al-muqinatu bima wa'adallah. Yakin, ya, yakin dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Itu mutmainnah. So, ya. Pak, Bapak, ya, kenapa harus mau di bulan Ramadan ini lelah-lelah meninggalkan makan dan minum di siang hari? Buat apa coba? Kan ada nggak orang di bulan Ramadan dia mah di pinggir jalan ngerokok gitu ya. Kemudian warteg buka jam 12 ke warteg gitu. Ya. Nah, sedangkan kita kenapa harus menahan lapar dan minum di bulan Ramadan ini ketika sahur ini? Buat apa? Buat apa, Pak? Ya. Bapak berlelah-lelah baca Quran, berlelah taraweh, nanti 10 hari terakhir itikaf, itu buat apa? Ya. Nah, itu kita semua lakukan. Kenapa? Al-muqinatu bima wa'adallah, karena kita yakin dengan janji Allah. Ya. Makanya ada orang yang ngejek, ada orang yang mencela. Capek-capek baca Quran, nggak peduli, biarin aja. Kenapa? Hadir ketenangan dalam diri kita. Karena ya Allah yang akan membalas setiap apa yang kita
lakukan. Ya, gitu. Jadi ada orang yang mencela kita karena kita mengerjakan amal soleh, biarin aja Pak. Ya, nggak usah kemudian hati kita menjadi repot gitu ya, diri kita menjadi direpotkan karena ada orang-orang yang mencela kita dengan amal soleh yang kita perbuat. Nggak usah, biarin aja. Ya, gitu. Kenapa? Orang yang mutmainnah itu hadir ketenangan dalam jiwanya, al-muqinatu bima wa'adallah. Adalah orang yang yakin dengan janji Allah. Nah, itu ada 3 ya. Jadi apa yang dimaksud dengan mutmainnah? Yang pertama apa Pak? Mutmainnah ya, tenang dengan keimanan. Ya, dia tenang dengan keimanan. Kemudian yang kedua, ridho dengan qadanya Allah. Yang ketiga, yakin dengan janji Allah. Ya. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu semua, ini memiliki titik persamaan. Ya, yaitu bahwa nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang memiliki keteguhan, ketenangan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Ibnu Abbas ya beliau mengatakan yang dimaksud dengan mutmainnah itu adalah jiwa yang tenang karena memiliki iman kepada Allah. Ya. Kalau kata Mujahid ya, orang yang ridho dengan ketetapan Allah yaitu jiwa yang merasa tenang karena ridho terhadap takdir Allah. Kemudian kata Qatadah ya, yang yakin dengan janji Allah yaitu jiwa yang merasa tenang karena memiliki keyakinan penuh terhadap janji Allah. Ya. Itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu yang disebut dengan makna mutmainnah. Nah, kemudian fi ayyi hina yuqalu laha dzalik, ya. Kapan dikatakan? Jadi kapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, iraha itu teh. Ya, kapan Allah bilang begitu? Nah, yang pertama, ini para ulama berbeda lagi pandangannya ya. Tapi perbedaan pandangan ini tidak konfrontasi ya. Inilah yang membedakan Bapak Ibu antara fikih dengan tafsir ya. Jadi kalau saya pelajari, kalau fikih itu perbedaannya konfrontasi. Contoh misalkan yang ini kunut, yang ini enggak kunut. Nah, itu kan konfrontasi itu. Ya. Yang ini apa lagi contoh yang sering beda deh? Nah, yang ini 23 rakaat, yang ini 11 rakaat, rame gitu. Ya. Nah, sedangkan kalau dalam tafsir, perbedaan pandangan para ulama itu sifatnya tidak konfrontasi, tapi sifatnya saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, kayak tadi, ketika menafsirkan makna mutmainnah, sampai ada 3 pandangan ulama, tapi 3 pandangan itu memiliki titik persamaan yang sama. Ya, yaitu ridho dengan ketetapan dari Allah. Gitu ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kapan sih Allah bilang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang. Kapan Allah bilang begitu? Nah, ahaduhuma, yang pertama ada yang mengatakan inda khurujiha minad dunya. Waktunya itu adalah ketika orang itu keluar dari kehidupan dunia. Berarti kapan, Pak? Ya, ketika orang itu dalam kondisi menjelang kematiannya. Ketika menjelang kematiannya, kalau orang itu orang yang tadi dia beriman kepada Allah, dia ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah, dengan takdir Allah, dia yakin dengan janji-janji Allah, maka Allah akan mengatakan kepada orang yang seperti itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ketika menjelang kematiannya. Ya. Makanya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki jiwa yang mutmainnah, justru kematian itu adalah kabar gembira bagi dirinya. Gitu. Ya. Jadi kematian adalah kabar gembira bagi dirinya. Kan selama ini kematian itu sesuatu yang kita harapkan atau yang tidak kita harapkan, Bapak Ibu. Maut gitu. Ya. Sesuatu yang diharapkan atau tidak diharapkan. Ya. Belum diharapkan gitu ya. Belum diharapkan. Nah, justru bagi orang-orang yang beriman itu ketika menjelang kematiannya, Allah menyuruh kepada orang tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka seruan Allah, panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini adalah sebuah kabar gembira kepada orang itu. Ya. Makanya bagi orang yang beriman, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ya. Kenapa? Karena kematian itu adalah sebuah kebahagiaan. Jadi kematian bagi orang yang beriman adalah sebuah kebahagiaan. Bukan sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang durhaka. Bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka kematian adalah sesuatu yang menyengsarakan mereka.
Gitu. Kode naon, Pak? Saya Pak Kosna. Ya, dugi tahu seberapa kan? Dugi tahu seberapa? Setelah sana. Ya. Biasanya sampai jam berapa? Ya, sampai jam 6 ya. Sampai jam 6 nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita tutup ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya lagi, kapan Allah akan bilang kepada orang itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu inda khurujiha minad dunya, ketika dia keluar dari dunia menuju kepada kehidupan akhirat. Itu apa? Kematian. Ya, sudah siap meninggal, Pak? Ya. Saya kira kalau ditanya sudah siap meninggal, tidak ada orang yang bilang siap untuk meninggal. Ya, gitu. Karena orang kalau sudah dia akan senantiasa berharap gitu ya, berharap dipanjangkan usia. Karena kata Nabi SAW beliau bersabda, ada dua. Jadi kata Nabi, ya Rabbu Adam, manusia itu akan mengalami masa tua. Ya, jadi manusia akan mengalami masa tua. Tapi ada dua perkara yang akan terus muda. Ya, ini Nabi yang menyampaikan. Ya, jadi ya Rabbu Adam, manusia akan mengalami masa tua. Tapi ada dua perkara yang terus merasa muda, gitu. Pengen aja terus gitu. Apa? Yang pertama al-hirsu 'alal mal, keinginan untuk memiliki harta. Ya, ini nggak pernah memiliki batas usia, Pak. Ya, orang kalau udah usia tua, orang kalau sudah usia tua, berhenti cinta dengan harta nggak? Ya, rasanya enggak. Ya, walaupun usia sudah tua, anggapnya pengen punya banyak harta kan? Gitu. Ya. Yang kedua, al-hirsu 'alal umur, keinginan untuk panjang umur. Ya, keinginan panjang umur. Ini akan terus senantiasa muda gitu. Ya, pengen panjang umur. Makanya inilah yang membedakan Bapak Ibu wafatnya orang-orang yang beriman manusia biasa dengan para nabi. Rasulullah SAW itu ketika menjelang kematiannya datang malaikat. Ya, datang malaikat kemudian ditanya, wahai Muhammad, apakah engkau summa khuyira, kemudian diberikan pilihan kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, apakah engkau mau segera berjumpa dengan kekasihmu atau ingin dipanjangkan usia? Pak, ketika malaikat maut mendatangi Nabi SAW kemudian bertanya, wahai Muhammad, apakah engkau ingin dipanjangkan usiamu atau segera berjumpa dengan kekasihmu? Ya, Nabi jawab apa, Pak? Segera berjumpa dengan kekasih. Kan begitu. Ya. Kalau malaikat maut datang kepada kita, Pak, kemudian diberikan pilihan, mau sekarang berjumpa dengan Allah atau mau dipanjangkan usia? Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Ya, gitu. Nah, makanya inilah yang membedakan kalau manusia biasa seperti kita, Bapak Ibu semua, kalau meninggal tidak akan diberikan pilihan. Ya, nggak akan diberikan pilihan. Langsung diambil oleh malaikat maut. Dalam diberikan pilihan, cek malaikat, "Tos siap maut ayeuna?" Gacan malaikat. Toh, tambihan 1 tahun deui gitu. Ya, tambihan 1 tahun teh. Jarak 1 tahun teh telami gitu ya. Ya, ternyata sudah selesai 1 tahun, datang lagi malaikat maut. Sudah siap meninggal sekarang? Belum, terus saya belum gitu. Ya, itulah manusia. Ya. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah maksudnya inda khurujiha minad dunya, ketika dia mau menjelang kematian. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi hari ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ketika menjelang kematian kita dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua? Indal ba'tsi. Ya, ketika hari kebangkitan. Jadi ketika semuanya sudah meninggal, ya, semua sudah meninggal, maka kemudian Allah bangkitkan semua manusia. Nah, ketika hari kebangkitan itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang kepada orang-orang yang mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yuk sok bangun. Ya, jadi ini ketika hari kebangkitan. Ya, wallahu alam. Memang kalau mayoritas para ulama tafsir, maksud ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu adalah ketika menjelang kematiannya. Itu mayoritas. Ya, baik Bapak Ibu. Terakhir lah ya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, anna Rasulullah SAW qala li rajulin. Nabi mengajarkan kepada seseorang sebuah kalimat. Kul,
ucapkan Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ika. Allahumma ya Allah, inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Sesungguhnya aku meminta kepadamu jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Tu'minu bi liqa'ika, ya, dalam kondisi iman saat berjumpa denganmu. Wa tarda bi qada'ika, ridho dengan takdir-takdirmu. Wa taqna'u bi ata'ika, dan qanaah dengan setiap pemberian darimu. Nah, ini ya. Silakan Bapak Ibu, kita minta sama Allah di bulan Ramadan ini doa-doa seperti ini, ya. Kita minta kepada Allah supaya hadir ketenangan dalam diri kita. Kita minta sama Allah agar kita ketika berjumpa dengan Allah dalam kondisi kita beriman kepada Allah, dan kita ridho dengan semua takdir-takdir yang Allah tetapkan kepada kita, dan kita qanaah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, ya. Ini ya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, terkait dengan lanjutan pembahasan dari surat Al-Fajr ini, ya. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Barangkali sebelum saya tutup, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Enggak? Oh ya. Doa ini boleh dibaca ketika sujud atau tidak? Itu pertanyaannya, ya. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan berdoa ketika di waktu sujud itu, para ulama berbeda pandangan. Ya, pandangan yang pertama adalah kita tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang lain selain dari apa yang sudah Nabi SAW sampaikan. Ya, gitu. Sehingga ulama yang pertama ini mengatakan ya, bahkan kalau misalkan berdoanya berdoa yang ya kalau yang dari Nabi itu boleh, ya. Cuman kalau yang bukan dari Nabi, misalkan dengan bahasa Indonesia gitu ya, nah itu tidak boleh. Ini pandangan yang pertama. Nah, kalau pandangan ulama yang kedua, fajtahidu fi sujud, bersungguh-sungguhlah dalam sujud, maksudnya bersungguh-sungguhlah berdoa ketika sedang sujud. Nah, pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa apakah boleh kita berdoa di dalam sujud? Ya, dalilnya yang tadi, boleh. Ya, boleh kita berdoa di dalam sujud kita. Ya. Nah, kemudian doa ini boleh kita baca saat sedang sujud tidak? Boleh. Ya, karena doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi Nabi mengajarkan doa ini, kita boleh membaca doa ini. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau doa ini boleh kita baca ketika sedang sujud. Ya, cuman kalau yang doanya pakai bahasa kita, gitu ya, doanya pakai bahasa Indonesia, memang itu tadi ada yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan tidak boleh. Nah, yang lebih aman itu memang kalau pakai bahasa Indonesia itu di sholat-sholat yang sunnah. Ya, makanya para ulama itu kalau sholat yang sunnah biasa sujudnya lama, ya, karena mereka berdoa di situ ya, dengan bahasa yang kita paham. Ya, wallahu a'lam. Kenapa? Ya, ketika sedang sujud dan sedang ruku itu ada hal yang dilarang. Apa hal yang dilarang? Yaitu tidak boleh membaca ayat Quran. Ya, jadi tidak boleh membaca ayat Quran ketika sedang ruku dan sedang sujud. Itu ada larangan dari Nabi SAW. Ya, jadi baca ayat Quran nggak boleh, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengambil doa-doa yang ada di dalam Al-Quran? Nah, para ulama mengatakan kalau mengambil doa-doa yang ada di dalam Al-Quran boleh, tapi redaksinya ada yang ya kalau misalkan ada yang Allahumma Rabbana misalkan begitu ya, gitu. Jadi walaupun sebetulnya ulama yang lain mengatakan ya tidak apa-apa, ya redaksinya persis seperti itu pun. Kenapa? Karena dia bukan baca Quran tapi mengambil doa yang ada di dalam Al-Quran, ya, gitu. Jadi kalau membaca Quran itu nggak boleh, ya, baik ketika sedang ruku atau sedang sujud. Ya, tapi kalau mengambil doa yang ada di dalam Al-Quran, nah itu boleh, karena kita ngambil doanya, bukan baca Quran. Ya, karena kan seperti misalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan kalau ayatnya mah ada kalimat yang lain gitu, ya. Ada kalimat yang lain. Nah, kalimat ininya kita nggak kita baca. Kita ambil aja ini, Rabbana atina fid dunya dan seterusnya, ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau baca Quran tidak boleh ketika sedang ruku dan sujud, tapi ngambil doanya itu diperbolehkan karena berdoa. Gimana? Terkait dengan apa?
Oh, qada dan qadar. Ya. Ya. Pertama kaitan dengan musibah. Ya, jadi musibah itu apa artinya, Pak? Arti musibah itu apa? Nah, itu bahasa kita. Dalam kamus bahasa Indonesia itu musibah itu sesuatu yang menyakitkan kita, ya, bencana, sakit dan sebagainya maka disebut dengan musibah. Tapi kalau musibah dalam versi Quran itu tidak seperti versi kita. Karena kalau dalam versi Quran musibah itu apa? Musibah itu sesuatu yang menimpa kita. Itu musibah. Ya. Miskin, musibah bukan? Musibah. Kaya, musibah. Ya. Jadi miskin itu musibah, kaya juga musibah. Ya, gitu. Jabatan yang rendah, musibah. Jabatan yang tinggi, musibah. Jadi kedua-duanya musibah. Hanya bagaimana kita menyikapinya, gitu. Kalau dikasih musibah kenikmatan, kita bersyukur. Kalau dikasih musibah kesulitan, kita bersabar. Itu bedanya itu. Ya, apakah sikap kita sabar atau syukur? Ya, Bapak Ibu pengen diuji sabar atau syukur? Ya, gitu. Banyak orang yang lolos ketika diuji dengan kesabaran atau dengan kesyukuran. Ya. Banyak orang yang lolos ketika diuji dengan sabar dan banyak orang yang tidak lolos ketika diuji dengan syukur. Apa contohnya? Siapa contohnya? Korun, Pak. Korun itu dia lolos ketika diuji dengan sabar. Korun itu orang awalnya orang miskin, Pak. Ya, itu kan orang yang hidup di zamannya Nabi Musa. Gitu. Ya, ketika miskin getol ka pangajiana gitu ya. Sampai bilang sama Nabi Musa, "Ke lamun saya bunghar, saya bantuan lah untuk operasional dakwah." Kita teh keur miskin, Pak. Ya. Ketika sudah jadi orang yang kaya, udah lolos justru. Ya. Nah, gitu. Nah, kita itu yang pertama. Nah, kemudian ketika kita dihadapkan dengan sebuah musibah, maka yang harus kita ucapkan itu apakah innalillahi atau alhamdulillah. Dua-duanya baik, Pak. Ya, dua-duanya baik. Alladzina idza apa? Idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika dia timpa dengan musibah, maka dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Artinya apa? Artinya orang ini dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ya. Jadi dia kembalikan segala urusan kepada Allah, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mengucapin alhamdulillah? Itu lebih luar biasa lagi. Ya. So, Bapak sakit kaki terus bilang alhamdulillah. Itu kan dahsyat. Ya. Makanya memang Nabi SAW ketika beliau ditimpa dengan kesulitan dan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Motor hilang, ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, itu memang ungkapan dia senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi gitu. Mau kondisi kesulitan, alhamdulillah. Mau kondisi senang, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ini luar biasa. Ya. Jadi saya kira itu tidak ada masalah ya. Ketika misalkan Bapak mengucapkan dapat musibah kesulitan, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu pun diajarkan oleh Quran, ya. Kemudian mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, itu pun dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-duanya ini menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya. Jadi menyerahkan urusan kepada Allah. Gitu ya. Ibu, kalau suami nikah lagi ngucapinnya apa, Bu? Cek Bapak, alhamdulillah. Ya. Itu ya, Bapak Ibu semua. Iya, satu lagi. Enggak. Kerjaan kita ya. Atau ada pekerjaannya berapa gitu. Tapi setiap bulan Ramadan dia tidak puasa, minta makan, minum. Itu bagaimana Ustaz? Ini yang real lah. Ya. Kita mau beri makan orang yang minta minum atau makan. Baik. Terkait
dengan orang yang tidak puasa ya, atau orang yang tidak saum itu kan di surat Al-Baqarah ya. Di surat Al-Baqarah ayat yang 184. Jadi ada orang yang dia tidak melaksanakan saum ya. Yang pertama faman kana minkum maridon aw ala safarin. Ya, faman kana minkum maridon yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit maka boleh dia tidak saum. Ya, jadi boleh orang yang sakit tidak saum. Nah, kemudian kita kita ngasih makan sama orang yang sakit, boleh nggak? Boleh. Ya. Kemudian yang kedua, aw ala safarin, atau orang yang sedang dalam safar. Orang yang sedang dalam perjalanan, boleh dia tidak saum. Bapak Ibu lagi Ramadan berangkat keluar kota, saum atau berbuka? Itu pilihan. Ya, itu pilihan. Silahkan. Bapak Ibu mau saum, ada abi makiat, enggak. Abi kiat tapi yang buka, enggak. Silahkan. Itu pilihan. Ya, gitu. Dan para sahabat mengatakan, ya, ada di antara kami ketika dia sedang safar, ketika dia sedang dalam perjalanan, ada yang saum, tapi ada juga di kalangan kami yang berbuka. Ya, tapi sikap kami adalah kami tidak saling mencela satu dengan yang lain. Ya. Jadi orang yang saum tidak merasa lebih baik daripada orang yang berbuka. Orang yang berbuka tidak merasa lebih baik daripada orang yang saum. Sok emang enggak, silahkan. Itu pilihan. Nah, itu orang yang diperbolehkan dia tidak saum. Boleh nggak kita ngasih makan ke mereka? Boleh. Ya. Yang ketiga, yang diperbolehkan untuk tidak saum itu adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang yutiqunahu. Orang-orang yang yutikunahu ini, para ulama menjelaskan adalah orang-orang yang mereka ingin saum tapi kemampuan mereka tidak kuat kalau mereka saum. Ya, makanya kata Ibnu Abbas, yutikunahu itu adalah orang-orang yang diantaranya syaikhun kabir, orang yang sudah tua. Itu yutikunahu. Kemudian alhamil, ya, wanita yang sedang hamil termasuk yutikunahu. Ibu yang sedang menyusui yutikunahu, termasuk orang yang kerja dan kerjanya berat. Ya, sehingga menyebabkan dia tidak bisa saum. Nah, kalau kita memberi makan kepada yang ini, ya, kepada yang yutikunahu, apakah kita berdosa? Ya, tidak berdosa, Pak. Ya, kenapa? Karena Quran memperbolehkan mereka untuk tidak saum, yang dimana kemudian mereka diganti dengan fidyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah, yaitu fidyah memberi makan orang miskin. Ya, jadi kalau orang itu pekerja berat yang menyebabkan dia tidak saum, maka dengan kita memberi makan kepada mereka kita tidak berdosa. Ya, tapi lamun mereka teu saum padahal mereka memang sebetulnya bisa saum, ya, memang karena puasa we saya tahu. Nah, maka jangan kita kasih makan mereka. Ya, itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk pembelajaran. Ya, sebagai bentuk pembelajaran dan sebagai bentuk dakwah kita kepada mereka supaya mereka sadar bahwa mereka punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah saum. Ya, itu silakan dilihat saja Pak, apakah itu orang yang malas saum ya, gitu, kedul saumna, atau memang dia orang yang termasuk yang diperbolehkan oleh Quran, ya. Jadi intinya Bapak Ibu, kita memberi makan kepada orang yang memang dia diperbolehkan untuk tidak saum, maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau orang ini punya kewajiban saum dan dia bisa saum tapi dia tidak saum, kita ngasih makan, janganlah. Ya, jangan. Sebagai ya. Ya. Nah, bagaimana kalau dia minta, ya, minimal Bapak sudah menyampaikan saja dulu. Jadi dakwah lah itu. Ya, minimal sudah dakwah menyampaikan kaitan dengan kewajiban, kalau dia sebagai seorang muslim maka dia punya kewajiban saum. Ya. Kalau dakwah itu sudah disampaikan, ya asik lah. Ya, karunya. Ya. Wallahu a'lam. Cukup ya Bapak Ibu? Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan lanjutan ya dari surat Al-Fajr, ya. Ya tentu berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi hari ini menjadi orang-orang yang kelak ketika menjelang kematian kita dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, bahkan nanti dilanjutkan ayat yang selanjutnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa kalau kita berada pada posisi orang-orang yang seperti itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi hari ini senantiasa diberikan keistiqomahan untuk mengerjakan amal soleh,
kuat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan kita keluar dari bulan Ramadan Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.